Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita menyaksikan cuplikan video menarik tentang perpolitikan hari ini. Apa saja yang terupdate, semoga ini bisa mengedukasi kalian. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's do this teman-teman, let's go. Saya ingin menanggapi pernyataan-pernyataan dari Bu Irma ya ketika dia diundang di ILC ya, yang terbaru ya, yang sedang viral ini. Jadi saya melihat ya sosok Bu Irma ini memang oke ya, luar biasa. Ya, luar dia biasa sangat dong. objektif sekali. Dia melihat dari sudut pandang tidak membela siapapun, tetapi dia Yes. membela Indonesia. Ya, dia tidak ingin Indonesia itu gaduh gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang masuk ke benak saya dan mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama ya dengan saya. Itu yang pertama adalah dia mengatakan jangan melihat jelek-jeleknya aja sama presiden. Ya, banyak hal yang bagus-bagusnya. Mau siapapun presidennya, ya, dari zaman ke zaman tidak ada yang sempurna. Bahkan Rasulullah ya, itu juga tidak sempurna. Itu Bu Irma mengatakan seperti itu saya salut itu. Jadi artinya Bu Irma mengatakan hal itu adalah untuk meredam kegaduhan yang didesain oleh kelompok itu aja, gitu, yang dia nggak berani menyerang Pak Prabowo saat ini, dia menjilat saat ini, ya, tetapi dia melakukan upaya-upaya menyerang kepada Pak Jokowi dengan harapan adalah mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Nah itu juga salah satu poin ya, yang kedua yang dikatakan oleh Ibu Irma. Ya, Bu Irma ini memang orang yang sangat berpengalaman. Dan dia udah malang melintang dari dunia aktivisme, kemudian menjadi anggota DPR ya, kemudian di NGO dan lain-lain. Pengalamannya udah luar biasa gitu. Dan dia melihat sangat objektif terhadap hal ini. Dan saya pikir mesti ada Ibu Irma yang lain. Lain. Ini dari sekian tokoh-tokoh politik Sumatera Barat yang sekarang saya kagumi, sosok beliau lah. Dia perempuan yang hebat, ibu yang hebat gitu ya. Jadi saya dari konten ini juga ingin mendukung Bu Irma. Berilah penjelasan, pencerahan selalu kepada masyarakat dan counter terus model-model Faisal Asad. Saya ingin menanggapi pernyataan-pernyataan dari Bu Irma ya ketika dia diundang. Mulai keluar kandang lagi teman-teman. Pengasong khilafah. Aparat harus bertindak tegas. Di sini kita harus melihat ketegasan Pak Prabowo dalam menindak tegas orang-orang atau kelompok-kelompok seperti mereka, teman-teman. Saya sih cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Ya, bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mayoritas sahamnya di atas 70% kemudian dibalik oleh Pak Jokowi dan bahkan tidak diberi kesempatan lagi karena harusnya saham itu lebih besar, mayoritas harusnya ada di tangan Indonesia sehingga mereka kemudian nggak mendapatkan proyek lagi di Indonesia. Itu sebuah prestasi loh. Saya bukan aktivis 98, tapi saya ingin agar semua aktivis yang ada di Indonesia ini bicara itu terukur, gitu. Jangan ada harus objektif kalau loh. mau independensi, kalau mau dikatakan sebagai aktivis dia harus independen, tidak boleh berpihak. Iya, tidak boleh tunggangi oleh anak-anak abah. Ada seseorang yang disebut sebagai menyebut diri atau disebut sebagai pakar hukum tata negara misalnya. Menurut saya kalau dia baru dosen, ya belum pakar, ya jangan disebut pakar, sebut saja akademisi, ya kan? Hukum. Ya, sejauh ini saya melihat seorang yang begitu tegas dalam menyampaikan pendapatnya secara objektif, tidak hanya melihat dari keburukan tapi kebaikan adalah Bu Irma seperti yang dikatakan tadi. Dan semoga banyak ibu Irma yang lain yang berdiri untuk negeri ini yang memberikan pandangan secara pintar, secara cerdas dengan objektif, tidak melihat dari satu sisi saja tapi dari berbagai sisi kepemimpinan seorang presiden. Viral di media sosial. Terbang jauh dari Jepang, warga Jepang ini sangat ingin bertemu dengan Pak Jokowi.
Meskipun tiba malam hari di rumah Pak Jokowi, akan tetapi beliau tetap bersedia menemui warga Jepang tersebut. Orang baik itu tak perlu koar-koar menunjukkan kebaikannya, karena Allah lah yang akan menunjukkannya. Komentar dari warganet. Viral. Ya teman-teman, pasti ada lagi yang bilang settingan. Halusinasi. Jokowi mania bersuara. Menggambarkan dari isi hati dia yang berhalusinasi. Kenapa? Ini selalu mengkait-kaitkan dengan Jokowi itu, ya, melihat dari sisi negatifnya saja. Tidak melihat dari sisi positif apa yang telah dibangun oleh pemerintah Jokowi dalam 10 tahun. Tadi dikatakan juga tidak ada pemotongan untuk mengikat tali pinggang pemerintah, pemotongan beberapa anggaran itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Gak salah 2019, korek kalau Bu Irma kalau saya salah, 2019 itu sudah dilakukan. Ingat zaman COVID ya, kita jangan lupa, jangan COVID, kita itu Pak Jokowi itu terdepan bersama jajarannya itu, bagaimana bisa mengendalikan COVID. Karena ini juga penting gitu loh. Dan mendapat apresiasi dari luar negeri untuk masalah itu. Ya, dari WHO juga mendapatkan apresiasi. Saya melihat juga tadi digambarkan tentang BRICS. Dan ini kita apresiasi kepada Pak Prabowo. Bahwa dengan adanya BRICS, dia bergabung dengan BRICS. Itu juga membuat bahwa international exposure-nya Pak Prabowo ini terlihat. Bagaimana tanggapan dari pemerintah sahabat terhadap beliau. Luar biasa. Yang terakhir di India bagaimana? Muka-muka. Di India begitu hebatnya beliau, ya, bersama-sama dengan presiden dan presiden India. Jadi tamu nomor 1 di India. Halusinasi. Menggambarkan tadi dari isi hati dia yang terima ya. Antusias siswa berebut salam. Cintai anak-anak ya. Pak Prabowo. Dicek makanan gratisnya ya. Tidak mau ganggu anak-anak lagi belajar ya. Dapat tanda tangan dari Pak Prabowo. Luar biasa teman-teman, antusias dan kecintaan dari anak-anak kita ya. Ya, sebagai seorang pengamat politik yang seperti yang kita lihat dalam pemberitaan tadi teman-teman. Ya, mereka harus memberikan pandangan yang objektif. Mereka nggak boleh tuh ditunggangi ataupun berdiri di satu kaki. Apalagi menamakan diri mereka aktivis, menamakan diri mereka itu orang yang peduli dengan rakyat. Tapi kok kenapa itu dalam setiap argumen-argumen yang mereka sampaikan kepada Pak Jokowi, misalnya orang-orang seperti Faisal Asegaf, Refli Harun, itu selalu menyampaikan keburukan-keburukan Pak Jokowi, sekalipun yang disampaikan mereka itu bau-baunya fitnah atau hoax, teman-teman. Macam Fufu Fafa lah, macam jasa palsu, itu kan mengada-ada. Mereka nggak pernah menyampaikan hal yang objektif. Mereka nggak pernah membahas kebaikan Pak Jokowi. Tapi ya itulah teman-teman, namanya orang benci. Mereka tidak akan pernah mengakui atau menghargai kebaikan-kebaikan dari orang yang mereka benci. Sekalipun kebaikan orang itu bermanfaat untuk diri mereka sendiri, mereka akan menyangkal kebaikan orang tersebut. Karena pada dasarnya mereka itu dipenuhi dengan dendam, kebencian, iri hati, dengki. Itulah hati mereka begitu busuk teman-teman. Makanya menamakan diri mereka aktivis, tapi kok mereka nggak objektif dalam memberikan pandangan. Kalian kritik yang buruk,
kritik dong yang benar-benar buruk sesuai dengan fakta, bukti apa yang Pak Jokowi lakukan. Jangan kritik narasi-narasi yang diangkat dari berita-berita hoax yang tidak ada kejelasannya. Dan kemudian apresiasi dong hal yang baik, akui dong, puji dong hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Presiden mana yang tidak punya kekurangan? Presiden mana yang tidak pernah melakukan salah langkah dalam keputusannya? Pasti ada. Tapi presiden mana juga yang tidak mempunyai kebaikan dalam kepemimpinannya? Pasti banyak, ya. Tapi itu teman-teman ya, itu yang terjadi ketika mereka aktivis-aktivis kuda ditunggangi oleh paham khilafah yang tadi. Oke, berikan pendapat tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.